Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku atau kitab Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Masih pada juz yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Oleh karena Al-Fatihah satu surat yang menjadi rukun atau tiang sholat, baik sholat fardu yang 5 waktu ataupun sekalian sholat yang sunat dan nawafil, maka dalam hal ini tidaklah cukup kalau kita hanya sekedar menafsirkan arti Al-Fatihah, melainkan kita perlengkap lagi dengan hukum atau ketentuan syariat berkenaan dengan Al-Fatihah. Segala sholat tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah tersebut dalam hadis-hadis. Dan hendaklah dibaca pada tiap-tiap rakaat karena hadis An Ubadah bin Samiti anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Daripada Ubadah bin As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah ada tidak sah solat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Diriwayatkan oleh jamaah. La tujzi'u salatul liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Dan pada lafaz yang lain, tidaklah memadai solat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Dirawikan oleh Ad-Darqutni dan beliau berkata bahwa isnad hadis ini sahih. La tuqbalu salatul la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Tidaklah diterima salat kalau tidak dibaca padanya Ummul Quran. Dirawikan oleh Imam Ahmad. Dengan hadis-hadis ini dan beberapa hadis lain sama bunyinya. Sependapatlah sebagian besar ulama fikih bahwa tidak sah salat selain daripada baca Al-Fatihah, walaupun surat yang mana yang kita baca. Demikianlah mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Sejak dari sahabat-sahabat Rasulullah sampai kepada tabi'in dan yang sesudahnya. Oleh sebab itu, baik imam atau makmum wajiblah semuanya membaca Al-Fatihah di dalam solat. An Abi Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab. Dari Abu Qatadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tiap-tiap rakaat membaca Fatihatil Kitab. Dirawikan oleh Bukhari. Selain dari itu, sunnah pula sesudah membaca Al-Fatihah itu diiringkan pula dengan surat-surat yang mudah dibaca dan dihafal oleh yang bersangkutan. Karena ada hadis amarana an naqra'a bi Fatihatil Kitabi wa ma tayassar. Dia menyuruh kita supaya membaca Al-Fatihah dan mana-mana yang mudah. Dirawikan oleh Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata Ibnu Sayyidin Nas, isnad hadis ini sahih dan rijalnya semua dapat dipercaya. Mengiringi Al-Fatihah dengan surat-surat yang mudah itu ialah pada solat subuh dan 2 rakaat permulaan dari solat yang lain dan pada solat Jumat. Kalau imam sedang baca dengan jahar, hendaklah makmum berdiam diri dan mendengarkan dengan baik. Yang boleh dibaca makmum sedang imam membaca hanyalah Al-Fatihah saja supaya bacaan imam jangan terganggu. An Ubadah qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha fathaqulat alaihi al-qira'atu falamman sarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum qala qulna ya Rasulullah i wallahi qala
la taf'alu illa bi ummil qur'ani fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Daripada Ubadah berkata dia bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, maka memberati kepadanya bacaan, maka tatkala salat telah selesai berkatalah beliau, saya perhatikan kamu membaca, berkata Ubadah. Kami jawab, ya Rasulullah, memang kami membaca wallah. Lalu berkata beliau, jangan lakukan itu kecuali dengan ummul Quran, karena sungguhnya tidaklah sah solat bagi siapa yang tidak membacanya. Dan sebuah hadis lagi dari Ubadah juga dengan lafaz lain, la yaqra'anna ahadum minkum syai'an minal Qur'ani idza jahartu bil qiraati bi ummil Qur'an. Dari Ubadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sekali-kali jangan seorang pun di antara kamu membaca sesuatu dari Al-Qur'an apabila aku menjahar kecuali dengan ummul Qur'an. Dirawikan oleh Ad-Darqutni. Dan ada lagi beberapa hadis lain yang bersamaan maknanya, yaitu kalau imam menjahar, yang boleh dibaca oleh makmum di belakang imam yang menjahar itu hanyalah Al-Fatihah saja, tetapi tidak boleh dengan suara keras supaya jangan terganggu imam yang sedang membacanya. Sungguh pun demikian ada juga perselisihan ijtihad di antara ulama-ulama fikih tentang baca di belakang imam yang sedang menjahar itu. Kata setengah ahli ijtihad, kalau imam membaca jahar, hendaklah makmum berdiam diri mendengarkan, sehingga Al-Fatihah pun cukup bacaan imam itu saja didengarkan. Mereka berpegang kepada sebuah hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya imam itu lain tidak telah dijadikan menjadi ikutan kamu, maka apabila dia telah takbir hendaklah kamu takbir pula, dan apabila dia membaca maka hendaklah kamu berdiam diri. Dirawikan oleh yang berlima kecuali Tirmizi dan berkata Muslim, hadis ini sahih. Dan mereka kuatkan pula dengan ayat 204 dari pada surat 7 surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibaca orang Al-Quran, maka dengarkanlah olehmu akan dia, dan berdiam dirilah supaya kamu diberi rahmat. Al-A'raf 204. Maka buah ijtihad dari golongan yang kedua ini, meskipun dihormati juga golongan yang pertama, tetapi tidaklah dapat menggoyahkan pendirian mereka bahwa walaupun imam membaca jahar, namun makmum masih wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Sebab kata mereka, baik hadis yang dirawikan Abu Hurairah tersebut ataupun ayat dari akhir surah Al-A'raf itu ialah perintah yang am, sedang hadis Ubadah dan hadis-hadis yang lain itu adalah khas. Maka menurut ilmu usul, dalam hal seperti ini ada undang-undangnya, yaitu bina'ul 'ami 'alal khassi wajib. Membinakan yang am atas yang khas adalah wajib. Jadi kalau kita nyatakan secara lebih mudah dipahami ialah isi ayat surah Al-A'raf ialah memerintahkan kita mendengar dan berdiam diri ketika Al-Quran dibaca orang. Itu am atau umum di mana saja, kecuali ketika menjadi makmum di belakang imam yang menjahar, maka pada waktu itu perintah mendengar dan berdiam diri itu tidak berlaku lagi, sebab Nabi telah mengatakan bahwa tidak sah solat barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalau dia mendengarkan bacaan imam saja dan berdiam diri, padahal dia disuruh baca sendiri di saat itu, tidaklah sah solatnya. Hadis Abu Hurairah pun umum menyuruh takbir apabila imam telah takbir dan berdiam diri. Apabila imam telah membaca ini pun umum, maka dikecualikan dia oleh hadis Ubadah tadi yang menegaskan larangan Rasulullah membaca apa-apa jua pun kecuali Al-Fatihah. Dan datang pula sebuah hadis Anas bin Malik dirawikan oleh Ibnu Hibban, demikian bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataqra'una fi salatikum khalfal imami wal imamu yaqra' fala taf'alu wal yaqra' ahadukum bi fatihatil kitabi fi nafsih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu membaca di dalam salat yang kamu di belakang imam padahal imam sedang membaca? Jangan berbuat begitu. Tetapi hendaknya membaca tiap seorang kamu akan Fatihatul Kitab di dalam dirinya. Artinya baca dengan tidak keras-keras.
Oleh sebab itu maka golongan pertama tadi menjalankan kedua maksud ini, yaitu mereka menetapkan membaca Al-Fatihah di belakang imam yang menjahar, tetapi tidak boleh keras supaya jangan terganggu imam yang sedang membaca. Dan apabila telah selesai membaca Al-Fatihah, mereka pun menjalankan maksud hadis, yaitu berdiam diri mendengarkan segala bacaan imam yang lain. Masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang kalau ada orang yang berhenti sama sekali membaca Al-Fatihah karena berpegang pada hadis Abu Hurairah dan ayat 104 surah Al-A'raf tadi pegangannya, karena berpegang pada hadis Abu Hurairah dan ayat 104 surah Al-A'raf tadi, pegangannya ialah semata-mata ijtihad, hendaklah dihormati. Adapun penulis tafsir ini, kalau orang bertanya manakah di antara kedua paham itu yang penulis merasa puas hati memegangnya, maka penulis menjawab, aku memegang paham yang pertama, yaitu walaupun imam menjaharkan bacaannya, namun sebagai makmum penulis tetap membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Karena payah penulis hendak mengenyampingkan hadis yang terang tadi, yaitu tidak sah solat barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun waktu membacanya itu apakah seketika imam berdiam diri sejenak atau seketika dia membaca, maka ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat boleh didengarkan imam itu terlebih dahulu membaca Al-Fatihah dan dianjurkan supaya imam berhenti sejenak, memberi kesempatan kepada makmum supaya mereka membaca Al-Fatihah pula. Tetapi kalau imam itu tidak berhenti sejenak, melainkan terus saja membaca ayat atau surat-surat yang mudah sehabis membaca Al-Fatihah, maka sehabis imam itu membaca Al-Fatihah, terus pula lah si imam membaca Al-Fatihah sedang imam itu membaca surat. Dan sehabis membaca Al-Fatihah itu hendaklah si makmum berdiam diri mendengarkan apa yang dibaca imam sampai selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.